Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, pernah satu ketika di pagi hari Lebaran Idul Fitri, ada seorang anak yang mana beliau berada di tengah-tengah anak-anak yang lainnya yang sedang bergembira merayakan Idul Fitri bersama teman-teman yang lainnya. Ada terlihat satu anak yang tidak mempunyai pakaian yang baru, kumuh, raut wajahnya penuh dengan kesedihan melihat anak-anak yang lain riang gembira dengan baju barunya dan lain sebagainya. Maka hal tersebut disaksikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mendekati anak itu. Kemudian Rasulullah SAW mendekati anak itu seraya berkata, "Wahai anak, apa yang membuat engkau sangat sedih seperti saat ini?" Anak tadi yang tidak memakai busana dengan raut wajah yang penuh dengan kesedihan menjawab, dan anak ini tidak mengetahui siapa orang yang bertanya tersebut. Dia tidak mengenal bahwa yang bertanya itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian anak ini pun berkata, "Aku sedih melihat teman-temanku yang riang gembira pada pagi hari ini, memakai pakaian-pakaian yang baru, bermain, sementara aku saat ini tidak mampu seperti mereka karena ayahku meninggalkanku. Seorang anak ini adalah anak yatim yang mana ayahnya meninggal ketika di dalam peperangan jihad fisabilillah." Hal itu diutarakannya kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian si anak ini pun berkata, "Ayahku telah pergi wafat dalam medan perang membela agama Allah, dan ibuku meninggalkanku karena dia telah menikah dengan orang lain." Melihat hal seperti itu, terharulah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya kepada anak itu, "Wahai anak, apakah engkau mau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menjadi ibumu? Dan apakah engkau mau Sayyidatuna Fatimah Zahra menjadi saudaramu? Dan Sayyidina Hasan dan Husain menjadi saudaramu?" Maka tentulah anak ini berkata, Mau. Saya ingin mereka semua menjadi saudaraku. Dan apakah engkau mau aku ini menjadi ayahmu? Kemudian dengan senang hati anak tadi menerima. Dibawalah anak tadi oleh Rasulullah SAW ke rumahnya. Kemudian diberi pakaian yang baru, diberi sebagaimana diberi kepada anak-anak yang lain yang bergembira di pagi hari itu merayakan Idul Fitri. Ketika sudah memakai pakaian yang baru dan wajahnya tersenyum ceria, terhilanglah kesedihan-kesedihannya. Kemudian anak ini turun bergabung dengan anak-anak yang lain. Maka anak-anak yang lain pun merasa ada yang berbeda dengan anak itu. Dan kemudian salah satu temannya berkata, "Wahai, tadinya aku melihat engkau dengan penuh kesedihan, kenapa sekarang engkau sangat gembira?" Maka anak ini pun menjawab, "Tadi aku didatangi oleh Rasulullah SAW, seorang nabi yang menjadi dambaan kita umat Islam, dan aku telah diangkat oleh beliau untuk menjadi anaknya. Bagaimana mungkin aku tidak bahagia dengan peristiwa ini?" Lalu anak ini mengutarakan, "Aku punya ayah yang ketika berperang jihad fisabilillah meninggal, dan aku ceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW.
Sampai-sampai anak yang lain pun iri mendengar cerita anak ini. Dan kemudian ada salah satu daripada anak yang lain itu berkata, seandainya aku punya ayah yang jihad fisabilillah, tentunya aku mendapatkan keistimewaan seperti yang engkau dapatkan. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, apa yang dapat kita ambil hikmah dari pelajaran ini? Bahwa seorang Rasul, baginda tercinta kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, beliau adalah sosok yang sangat mencintai anak yatim. Apalagi ketika tengah-tengah orang sedang bergembira merayakan kemenangan Idul Fitri, Rasulullah begitu peka melihat kesedihan anak yatim tersebut. Demikianlah akhlak yang luar biasa Rasulullah SAW. Beliau tidak ingin melihat umatnya, apalagi anak yatim, bersedih di tengah-tengah orang sedang merayakan kemenangan Idul Fitri. Maka dari itu, saudaraku yang dimuliakan Allah, marilah kita teladani daripada teladan yang indah dari Rasulullah ini. Maka nantinya ketika kita melihat ada kesedihan di mata anak yatim ketika merayakan Idul Fitri, maka datanglah kita meneladani sikap Rasulullah SAW ini agar bisa mengganti kesedihannya dengan kebahagiaan yang bisa kita berikan dan mampu kita berikan. Maka dari itu, saudaraku, sebagai tanda syukur kita atas kemenangan yang diberikan oleh Allah pada bulan Idul Fitri ini, bulan Syawal ini, yaitu dengan bersyukur, tanda syukur kita diantaranya kita berbuat baik dan menyenangkan hati orang-orang yang sedang susah, sedang dalam gundah gulana, dalam keterpurukan ketika di suasana orang-orang lain merayakan kemenangan dan kebahagiaan. Semoga kisah ini bisa membawa keberkahan, bisa membawa hikmah, dan kita semua bisa tersadar untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur dengan senantiasa berbagi kepada orang-orang yang mungkin kurang mendapatkan kebahagiaan di bulan Syawal ini. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.